Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Muhammad Yamin dengan stambuk F1C1180886 akan mempresentasikan tugas dari mikrobiologi umum dengan judul peran mikroba Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt. Pendahuluan, seiring dengan kemajuan zaman dalam hal memproduksi, maka masyarakat mulai mengetahui popularitas salah satu produk yakni yogurt sebagai minuman yang berefek positif. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi yogurt pada umumnya adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Adapun pokok bahasan pada materi ini yang pertama, klasifikasi mikroba, yang kedua struktur dan karakteristik, yang ketiga metabolisme mikroba, yang keempat peran mikroba, yang kelima metode. Klasifikasi mikroba. Klasifikasi bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah kingdom prokaryotik divisi Schizophyta, kelas Eubacteriales, familia Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, spesies Lactobacillus bulgaricus. Masih pada struktur dan karakteristik, Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif yang membentuk koloni dengan diameter μm 1-3 μm. Berbentuk batang, berantai, tidak berspora, tidak berflagel, bergranulasi dengan pewarna metilen biru. Bersifat homofermentatif, yaitu produk akhir dari metabolisme karbohidrat adalah asam laktat. Mikroaerofilik, tidak mencerna kasein, juga tidak memproduksi enzim katalase. Menurut Schnitt, bakteri ini sering ditemukan di susu, daging, ikan, air limbah, bir, anggur, buah-buahan, sayuran, fermentasi, dan lain sebagainya. Struktur dan karakteristik. Adapun kondisi optimum untuk pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus dengan kisaran suhu optimum 35 derajat sampai 45 derajat Celcius. Kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah sedikit asam atau sekitar pH 5,5. Pertumbuhannya dapat terhenti pada pH 3,5 sampai 3,8 menurut Ramim. Bakteri ini tidak dapat hidup dalam usus, namun hanya bertahan selama sekitar 3 jam setelah masuk ke dalam usus. Bakteri ini tidak tahan garam dan bersifat termodurik. Produk metabolik utama dari mikroba ini adalah asam laktat dan komponen aroma seperti asetilaldehid dan diasetil. Metabolisme mikroba berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri ini tergolong anaerob fakultatif yang dapat tumbuh secara anaerob apabila oksigen pun tak tersedia. Komposisi asam amino bakteri ini terdiri dari lisin, aspartat, glutamat, dan alanin. Nutrisi yang dibutuhkan oleh Lactobacillus bulgaricus adalah asam amino, peptida, derivat asam nukleat, vitamin, garam, asam lemak, dan karbohidrat. Kondisi optimum pertumbuhan adalah antara 30 sampai 40 derajat Celcius dengan pH optimal antara 5,5 sampai 6,2. Tetapi tumbuh pada pH 5 atau kurang dan laju pertumbuhan berkurang pada pH netral atau alkali. Metabolisme Lactobacillus bulgarisme untuk fermentasi asam laktat secara homofermentatif, yaitu fermentasi membentuk laktat murni atau hampir 90% laktat murni dengan glukosa sebagai substrat. Peran mikroba Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini berperan dalam menghasilkan rasa khas dan tajam. Bakteri ini juga menghasilkan metabolit-metabolit yang menjadi sumber dan cita rasa yang spesifik dan substansi-substansi yang bersifat menghambat terhadap pertumbuhan mikroba yang tidak sesuai. Adapun metode isolasi mikroba, yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Pun diagram alir dari fermentasi yogurt. Yogurt komersial, isolasi Lactobacillus bulgaricus, Ropistrein, kemudian karakterisasi isolat, dan pewarna gram dan bentuk morfologi. Temperatur pertumbuhan, uji pasteurisasi, uji katalase, uji fermentasi KH, uji toleransi NaCl, uji kemampuan tumbuh pada pH basa, uji kemampuan tumbuh dengan adanya metilen biru, produksi asam laktat, toleransi garam empedu, sensitivitas antibiotik. Menurut Mas'ud, berikut ada di pengisolasian mikroba
Ada metode cawan tuang, yaitu melakukan pengenceran suspensi. Bahan pemeriksaan dari 10-1 sampai 10-6. Kemudian mengambil tiap pengenceran 1 mili dan letakkan ke dalam cawan Petri steril. Setelah itu, media Na dan PDA yang telah dicairkan dituangkan ke dalam setiap cawan Petri. Goyangkan perlahan cawan Petri dengan gerakan memutar membentuk angka 8 tanpa diangkat dari permukaan meja, sehingga bahan pemeriksaan tercampur rata dalam media Na atau PDA dan diamkan sampai beku. Setelah beku, bungkus cawan Petri menggunakan kertas dan lakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Lalu hitung jumlah koloni-koloninya. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.